Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yan, multi camera service. Kali ini saya mau sharing dasar-dasar foto. Dasar-dasar foto itu ada yang namanya speed. Speed itu apa? Speed itu kecepatan. Ya, ini yang ada di sini nih, kecepatan penutup rana yang ada di kamera atau disebut blade. Bisa juga disebut apa ya, hordeng kalau zaman dulu. Jadi speed ini merupakan kecepatan penangkapan cahaya yang ada di bodi kamera, yang posisinya adanya di depan sensor. Speed ini ada yang dari speed berapa ya? Speed ini ada yang dari minus, dari B, dari bulb maksudnya, sampai dengan banyak banget nih. Sampai dengan ini kebetulan saya pakainya Fuji XA10 sampai 30.200 speednya. 32.000 bukan 3.000, 32.000. Nah, ini sama dengan penangkapan untuk cahaya. Ini penangkapan cahaya. Jadi ini kalau diputar, dia juga fungsinya gelap terang. Nih, jadi main speed bisa buat pengaturan cahaya, gelap maupun terang. Namun standarnya ini harus kalau zaman dulu itu, zaman film itu 60 minimal. Kalau di bawah 60 pasti akan goyang karena kecepatan pemotongan dia akan lambat, semakin lambat. Semakin ke bawah akan semakin lambat. Apalagi kalau kita sudah main minus, harus pakai tripod. Kalau enggak kameranya goyang. Inilah fungsi speed. Efeknya kalau semakin turun, semakin angka kecil, maka dia semakin lambat. Nah, lalu bagaimana dengan kecepatan yang tinggi? Kecepatan tinggi otomatis itu akan berfungsi bila cahayanya itu oper. Seperti panas terik mataharinya di atas kepala itu biasanya oper dan panas, nggak ada mendung, nggak ada awan gitu maksudnya. Nah, itu nanti akan kepakai itu speed maksimal. Jadi seperti itulah gambarannya. Lalu ada lagi yang namanya diafragma. Diafragma di sini itu adalah sama, dia ada pengaturan gelap terang juga tentang cahaya. Jadi ini sama gelap terang tuh. Kalau semakin rendah, semakin terang. Nah, ini merupakan apa ya? Dia di lensa itu ada yang namanya daun rana. Dia seperti kipas. Dia kalau bukaan itu diputar. Nah, ini bukaannya berarti dia ngebuka lebar. Kalau dia semakin tinggi angkanya, maka dia semakin kecil. Lalu efeknya apa untuk diafragma ini? Diafragma ini mempunyai efek titik fokus. Titik fokusnya akan semakin sempit kalau kita pakai bukaan lebar. Tapi akan semakin tajam, semakin luas titik fokusnya kalau bukaan diafragmanya semakin kecil. Gitu. Secara bodohnya gitu deh. Jadi intinya gitu. Nah, ini pengaturan gelap terang.
Jadi kalau kita foto misalkan banyak orang, kalau kita pakainya f-nya gede, otomatis semuanya tidak bisa fokus. Hanya fokus di bagian tengah atau yang kita tuju, kita sentralkan. Di mana biasanya kan ada titik-titik yang harus kita center untuk fokus. Kalau di kamera saat ini banyak area yang harus bisa kita fokus. Jadi intinya begitu, ini diafragma. Fungsinya sama untuk gelap terang, tapi harus lihat apa posisi yang harus difoto. Kalau dia itu, kalau bodohnya, ilmu secara bodohnya, kalau ada 4 orang itu ya pakai F-nya 4 atau 5 lebih bagus. Kalau orangnya ada 10 ya diusahakan F-nya 10 atau 11. Kenapa? Karena biar kanan kirinya masih dapat fokus gitu. Ini secara bodohnya. Jadi gitu ya untuk diafragma. Lalu untuk ISO ada lagi yang namanya ISO. Nah, ISO di sini, ISO di mana ya? ISO itu di menu, kalau di Fuji di sini menu ISO. ISO di menu. Nah, ISO itu posisinya di sini. Nah, ISO ini juga buat gelap terang juga. Ini kalau saya kasih ISO-nya itu ISO 200, otomatis gelap. Tapi kalau ISO-nya saya rubah jadi 6400, dia terang. Nah, ini juga pengaturan cahaya, cuma ini pengaturan cahaya yang sudah melalui sistem atau ISO itu bisa sekarang sistem. Kalau dulu sih ada film dengan ISO sekian, dengan di pengaturan kamera pun ada ISO lagi, jadi ISO double di kamera maupun di film. Itu zaman dulu, zaman film. Tapi kalau zaman sekarang sih apa namanya, sepertinya makainya sistem. Jadi terang gelapnya itu sudah dibikin oleh sistem. Nah, yang disebut di sini ISO-nya. Tapi secara detailnya saya nggak tahu ya. Ini kan pemahaman saya sebagai montir. Jadi kayak gitu. Jadi semua ini bisa diatur untuk gelap terang. Lalu efeknya apa ISO ini? Nah, ISO terbagus itu ISO yang paling rendah. ISO yang paling rendah itu berarti ISO, kalau di Fuji ini ISO berapa nih? 200. Nah, ISO terendah 200, tapi gelap. Itu kalau pencahayaannya kurang. Nah, maka ISO ini bisa diatur untuk penambahan cahaya dengan menaikkan atau berubahnya ya menjadi lebih tinggi ISO-nya. Tapi ini mempunyai efek noise atau ada titik-titik gitu, bintik-bintik di gambarnya, itu noise. Tapi untuk kamera sekarang sih nggak begitu kelihatan. Tapi kalau untuk kamera lama itu kelihatan banget noise-nya jika kita pakai ISO yang maksimal gitu. Nah, semua ini harus dijadikan satu, diolah agar menjadi bisa menghasilkan gambar yang kita inginkan. Jadi kita mau inginkan gambar ini seperti apa, dengan speed berapa, gitu. Misalkan dengan speednya 100 gitu. Untuk dasar sih biasanya saya pakai 100. Nah, untuk diafragma tergantung diafragma. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau kita untuk cuman sekian orang ya, atau jarak meter berapa lebarnya, itu biasanya saya pakai diafragma sekian. Kalau semuanya agar tajam. Tapi kalau nantinya
nggak pengaruh, cuman diambil yang objek yang pengen ditajamkan, nggak pengaruh sih gitu. Nah, makanya butuh apa ya? Butuh suatu pencahayaan yang cukup kalau ingin memaksimalkan fungsi-fungsi kamera ini eh, bisa dipakai semuanya. Nah, ISO itu diusahakan ISO paling rendah. Nah, dengan cahaya seperti ini, ISO kalau kita kasih itu ISO terendah, ini pasti gelap. Ini misalnya kita kasih ISO yang 200, kan yang ISO yang terbagus 200. Tapi gelap hasilnya. Sedangkan di speednya sendiri kita sudah 100, bisa kita terangkan dengan speed, tapi itu dengan speed di sini ini 8, jatuhnya itu lambat dia motong cahayanya. Otomatis kalau kita nggak pakai tripod, nggak pakai release, nggak pakai remote, otomatis kamera ini akan gerak. Nah, hasil gambarnya nggak tajam. Kenapa? Karena goyang. Ini untuk normalnya ya 100 speed. Ini kita bikin 100, tapi gelap dia. Nah, sedangkan kemampuan lensanya ini f-nya cuma sampai 4,5 gitu. 4 kalau di Fuji, kalau dimainin zoom biasanya dia berubah. Mentoknya 4,5. Nah, mau nggak mau di sini ISO harus kita taikin. ISO kita taikin. Baru dapat yang namanya gambar. Nah, di sini ada indikasi yang namanya lag meter. Lag meter itu apa ya namanya kalau sebutannya? Ukuran cahaya kali ya, ukuran cahaya. Nah, di sini udah ada ukuran cahaya. Ini cahaya. Ini gelap dan terangnya di sini. Kalau dia posisinya sudah di tengah-tengah antara plus dan minus, otomatis dia sudah standar gitu. Tapi kalau dia di minus berarti under, kalau di atas berarti over. Kalau di under kurang cahaya, over berarti kelebihan cahaya. Nah, ini harus di tengah-tengah. Bagaimana mengolah 3 unsur ini agar menghasilkan dia di tengah-tengah di sini dan tidak berefek fatal, speednya tidak goyang, fokusnya ya dapat semua, terus ISO-nya juga tidak terlalu tinggi. Bagaimana caranya? Harus dikomposisi, diolah yang pasnya menurut kita yang gimana. Ya, ini salah satu trik untuk foto. Jadi yang penting ada indikator sini. Ini kita main manual ya. Bisa main nanti di auto, main di main di program. Kalau di Fuji di SR. Terus ada preset-preset yang sudah disediakan oleh kamera. Oleh kamera seperti spot ya. Terus malam. Ini kan ada nih. Ada malam, ada spot, ada landscape, ada makro, banyak deh. Nah, yang lain juga belum saya pelajari karena saya hanya sebatas mantul, cuman dasar-dasarnya seperti itu. Nah, kalau preset ya pasti masing-masing punya efek apa kekurangannya masing-masing preset ini gitu. Lalu apa yang harus kita lengkapi dari kekurangan itu? Sebenarnya seperti itu aja sih. Kalau menurut pandangan saya sebagai montir kamera. Gitu teman-teman. Jadi intinya dasar-dasarnya 3 itu. Speed, diafragma, dan ISO. Nah, nanti baru ada efek lah gitu. Untuk itu udah perkembangan improvisasi dengan efek, dengan filter ini, filter itu. Terus cahaya lagi ditaruh di sini, taruh di situ. Ya seperti itulah nantinya. Jadi banyak banget. Tapi dasar-dasarnya ini. Dasar-dasarnya 3 unsur ini. Speed, diafragma, dan ISO. Oke, teman-teman. Nanti akan kita sambung lagi ke depannya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang
lain. Untuk speed sendiri itu kayak apa sih, diafragma itu kayak apa sih, kerjanya kayak apa sih. Nah, nanti mungkin kedepannya akan saya berikan gambaran. Jangan lupa ya, like dan share yang pastinya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you.